Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatmiko dan hari ini kita di acara Mata Kita di Seribu Ilmu. Jadi kita akan membahas mengenai sejarah Konstantinopel. Waktu itu bisa menguasai hampir sepertiga dunia pada masa itu. Jadi Konstantinopel itu Timur Tengah. Jadi menguasai Timur Tengah. Jadi menguasai dari sebagian dari Eropa dan semua bagian Timur Tengah. Orang itu kagum dengan sejarah kebangkitannya. Bagaimana ketika dia bisa Utsmani bisa menguasai Konstantinopel waktu itu dengan Al-Fatih, kemudian bisa menguasai Konstantinopel. Pada saat itu juga dengan cara damai dan dengan cara yang agak-agak berani karena bisa melewatkan kapal di atas bukit pada saat itu yang saya tahu dari cerita Ustadz Felix. Nah, tapi kenapa sih Utsmani itu bisa hancur? Karena menurut Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa sistem kemudian apapun itu memiliki batas usia sehingga mereka itu punya usia masing-masing. Jadi mungkin demokrasi punya usia juga dan sebagainya. Waktu itu sistem khilafah itu punya usia, yaitu usianya sampai pada sejarah Utsmani. Nah, itu sudah dikatakan pada garis yang di titik Utsmani sudah saatnya hancur, saatnya habis. Jadi sejarah khilafah itu habis. Memang menurut dosen saya, menurut guru saya zaman dulu itu ada 3 pandangan besar. Pertama adanya khilafah, kemudian ada liberalisme, komunisme. Jadi ada 3 ini. Nah, kemudian mengalami kemunduran pada pertengahan abad 16. Jadi Konstantinopel itu mengalami kemunduran pada abad 16. Semakin mundur setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni kalau salah, 1566 Masehi. Kurang lebih dari 2 abad setelah beliau meninggal. Nah, kemudian mendapatkan serangan kolonialisme itu dari bangsa barat, kemudian penjajahan dan sebagainya. Akhirnya takluklah Konstantinopel dan terpecah-pecah. Nah, terpecah-pecahnya ini karena mereka merasa bahwa ternyata kita harus demokrasi nih untuk menjadikan negara kita itu sejahtera dan sebagainya. Nah, pendapat itu akhirnya memunculkan banyak perdebatan, teman-teman. Banyak perdebatan karena orang-orang zaman dulu kayak kita sendiri deh di Indonesia itu ada yang pengen sistem kita tuh seperti khilafah. Kenapa sih? Karena waktu itu Utsmani itu orang-orang di Utsmani itu bisa dipercaya karena sistem khilafah menurut pandangan mereka dan sebagainya. Akhirnya pengenlah beberapa orang di Timur Tengah itu pengen seperti zamannya Utsmani. Kita pakai sistem khilafah. Kita harus cari satu pemimpin kemudian kita jadikan khilafah di kepemerintahan tersebut. Tapi yang terjadi masih belum dapat. Nah, kemudian makanya waktu itu ada namanya Arab Spring. Arab Spring itu pengen pindah ke demokrasi. Saat ini itu yang menjadi tren di Timur Tengah itu ada 2, yaitu Arabisme. Nah, jadi Arabisme itu mereka berpandangan gini bahwa Timur Tengah itu, jadi orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang dulunya hebat banget gitu, karena kita ngelihat dari sejarah-sejarah kayak Nabi Sulaiman, kemudian sejarah-sejarahnya seperti Fir'aun itu kan orang-orang yang punya kekuasaan hebat gitu di zamannya dan memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian juga Timur Tengah itu pengen dijadikan satu gitu. Ayo kita jadi Arabisme itu kayak nasionalisme kita gitu. Nah, nasionalisme mereka itu bahwasannya dengan landasan dasar adalah kita tuh sama. Dengan tradisinya juga agak-agak sama, kemudian bahasanya pun agak-agak sama gitu kan. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi Arabisme, tapi Arabisme itu gagal, teman-teman. Arabisme itu gagal. Masih banyak yang gagal. Hingga pada akhirnya ada sistem yang saat ini tuh yang jadi problem adalah tentang Islamisme, bukan Islamisme ya kayak khilafah gitu, dan ngembangin khilafah, pokoknya ngembangin kayak gitu, pemikiran kayak gitu, karena pengen kembali seperti jayanya Utsmani. Jadi mereka ada harapan masih di dalam hati kecil, kepengen kita tuh bisa deh kayak di zaman dulu, kita kembali ke zamannya Utsmani gitu. Kemudian di sini, nah ini kataku nih, ada gerakan yang terstruktur dari dalam, mulai muncul setelah Sultan Abdul Hamid II. Jadi gerakan terstruktur dari dalam itu gerakan-gerakan kayak mau menjatuhkan sistem khilafah Utsmani. Jadi itu ketika Sultan Abdul Hamid II ketika dipimpin itu sudah banyak gerakan-gerakan itu. Nah, Sheikh Picot itu Sikes Picot apa sih bacanya susah ya. Kesepakatan rahasia antara Inggris dan Prancis dalam membagi wilayah Utsmani pada tahun 1916. Puncaknya adalah Perang Dunia Kedua. Jadi mereka itu sudah ngasih tahu bahwa Prancis dan Inggris tuh
pengen deh bagi wilayah Utsmani dan sebagainya. Nah, waktu pada saat itu juga si siapa sih, Israel itu kaum Yahudi itu sudah dikasih tahu kalau kalian pengen dapetin wilayah kalian kembali, wilayah perjanjian Tuhan itu, kita bisa bantu kok, katanya gitu. Nah, kata si Inggris kalau nggak salah, Prancis ngomong kayak gitu ke kaum Yahudi, ngomong kalau kita tuh aku kasih deh kalau kalian mau gitu. Nah, pada saat itu mereka juga akhirnya mau tuh. Sampai pada akhirnya perjanjian itu benar-benar terwujud saat ini. Makanya kenapa Palestina itu oleh Yahudi, karena Yahudi menganggap itu tuh miliknya kita gitu. Itu tuh tanah perjanjian Tuhan gitu, tanah yang dikasih Tuhan. Nah, sebenarnya kenapa sih ada gerakan Yahudi untuk kembali ke daerah masing-masing? Karena waktu itu Yahudi itu ya di mana-mana teman-teman, ada di Eropa, ada di di seluruh dunia itu ada Yahudi waktu itu. Nah, tapi Yahudi itu selalu didiskriminasi sehingga mereka ngomong, wah kita nih kenapa sih didiskriminasi? Ya udah deh, kita pulang aja yuk. Kemana? Ke tanah perjanjian itu. Nah, kayak gitu. Akhirnya mereka ngerebut perjanjian itu. Nah, kalau pembagiannya itu sendiri, teman-teman, kalau ini yang aku catat ya, Inggris itu ada mendapatkan Irak, Yordania, daerah-daerah di Palestina sekitar pelabuhan, itu yang dikuasai oleh Inggris. Oke, kenapa sih Timur Tengah itu, teman-teman, sering terjadi konflik? Karena menurut yang saya pelajari juga itu terjadinya karena ada Sunni dan Syiah. Jadi mereka itu konflik karena ya penyebab kayak gitu, kayak di sana tuh Sunni dan Syiah gitu. Makanya Irak dan Iran itu selalu perang juga, itu sih jadinya. Gimana sih supaya Timur Tengah itu pecah? Ya udah, kita buat nasionalisme sehingga setiap wilayah Timur Tengah itu pecah, mendirikan wilayah-wilayah kekuasaan sendiri-sendiri gitu. Yaudah teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini, dan selebihnya kalau ada tambahan, kemudian ada kontra pendapat juga, kalian bisa komen di kolom komentar, ataupun kalian bisa kirim video melalui email aku gitu ya. Kalian kirim ke situ bahwa abang, saya nggak setuju dengan pendapat Anda yang seperti dan akan saya upload juga di YouTube saya. Terima kasih, sekian, dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Mata Kita. Bye bye.